Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam video pastoral di mana saya melanjutkan pembahasan tentang Allah Tritunggal. Statement yang pertama yang ingin saya bahas pada hari ini yaitu Allah adalah tiga pribadi. Ada satu Allah tapi tiga pribadi. Dua nats firman Tuhan yang saya ambil pertama dari Kejadian pasal pertama ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Satu bagian lagi dari Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Allah adalah tiga pribadi, lebih dari satu pribadi. Dan ini sudah dinyatakan sejak di dalam kitab Kejadian, dan memang selama berabad-abad para rabi dibingungkan dengan beberapa perikop Alkitab yang menunjukkan bahwa ada lebih dari satu pribadi di dalam Allah. Contohnya adalah pada waktu Tuhan akan menciptakan manusia, Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 26 yang tadi saya baca, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gak mungkin Allah berunding dengan malaikat ketika mengatakan kita. Dan kita itu lebih dari satu. Nah demikian juga setelah kejatuhan Adam dalam dosa, Allah berkata seperti ini dalam Kejadian pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Muncul kata kita lagi, jamak. Nah ketika orang-orang membuat menara Babel, Tuhan berfirman seperti ini dalam Kejadian pasal 11 ayat ke-7. Baiklah kita turun, kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kata kita ini menunjukkan bahwa pribadi Allah itu lebih dari satu. Dan di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, Yesaya mendengarkan Tuhan berkata seperti ini, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Terjemahan bahasa Indonesia kurang begitu jelas. Kalau terjemahan di dalam King James Version yang saya terjemahkan seperti ini, berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk kita? Jadi saudaraku, ada kombinasi tunggal dan jamak di dalam diri Allah. Siapakah yang akan aku utus dan siapa yang akan pergi untuk kita. Saudara, dari nas-nas tersebut kita bisa melihat bahwa Allah sudah menyatakan dirinya secara implisit bahwa ada satu Allah tetapi ada lebih dari satu pribadi. Dan di dalam perjanjian baru Allah itu tiga pribadi dan itu dinyatakan dengan lebih jelas. Misalnya dalam tulisan Paulus dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus juga memerintahkan supaya baptisan dilakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nah, saudaraku, fakta bahwa Allah tiga pribadi berarti Bapa bukanlah anak. Mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Ini juga berarti Bapa bukan Roh Kudus dan anak bukan Roh Kudus. Allah adalah tiga pribadi. Nah, kalau seseorang menyangkali pernyataan pertama ini bahwa ada tiga pribadi, maka akan muncul ajaran sesat. Kalau kita menyangkali pernyataan Allah itu tiga pribadi, apa kesesatannya? Sesatnya adalah Allah itu dikatakan hanya satu pribadi tapi punya nama-nama yang berbeda. Kadang-kadang dia menyebut dirinya sebagai Bapa, kadang-kadang menyebut dirinya sebagai anak, dan kadang-kadang menyebut dirinya sebagai Roh Kudus. Saya beri contoh. Misal ada seorang ayah, di rumah dia berperan sebagai bapa. Nah kemudian ketika dia pergi ke gereja, orang yang sama itu berperan sebagai penatua di gereja, atau sebagai diaken di gereja, atau sebagai pelayan di gereja.
Dan ketika dia kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dia bekerja sebagai direktur. Jadi satu orang yang sama punya 3 peran, sebagai bapa di rumah, sebagai pelayan Tuhan penatua di gereja, dan sebagai direktur di tempat kerja. So, konsep Tritunggal yang seperti ini salah. Oleh karena itu, kalau kita menyangkali pernyataan pertama ini bahwa Allah itu 3 pribadi, kita akan masuk ke dalam ajaran sesat modalisme. Saudara, modalisme menyatakan bahwa hanya ada satu pribadi Allah yang menyatakan diri kepada manusia dengan 3 bentuk atau cara yang berbeda. Kata aliran sesat ini, dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa. Dan kemudian melalui Injil, Allah menyatakan dirinya sebagai anak, sebagai Kristus. Dan setelah Pentakosta, Allah menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus. Jadi mereka menganggap Allah itu hanya memakai topeng yang sementara ketika menjadi Yesus, kemudian ketika Roh Kudus turun, tapi itu pribadi yang sama. Dan itu sesat, saudara. Mengapa konsep seperti ini sesat? Karena menyangkali ajaran utama Alkitab mengenai Tritunggal, bahwa Allah itu 3 pribadi. Ketika Tuhan Yesus dibaptiskan, Allah Bapa berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi." Bapa mengasihi anak. Kalau Bapa yang menjelma menjadi anak, maka tidak mungkin ada suara itu. Dan kalau Allah itu hanya satu pribadi yang menyamar sebagai pribadi yang lain, maka konsep Allah yang sendirian ini, itu konsep yang tidak masuk akal. Kalau Allah hanya satu pribadi saja dan bukan 3 pribadi, maka Allah yang seperti itu bukan Allah yang hidup. Allah yang sendirian dalam keberadaannya bukan Allah yang hidup dan juga bukan Allah yang kasih. Mengapa, saudara? Kita tahu atribut Allah salah satunya adalah Maha Kasih. Atribut Maha Kasih tidak mungkin ada kalau Allah itu hanya sendirian. Kalau Allah hanya sendirian dan tidak dalam 3 pribadi, maka kasih tidak mungkin ada di dalam Allah. Kenapa? Sebab kesendirian tidak bisa mengasihi. Allah bisa merupakan kasih dan memiliki karakter atribut kasih hanya jika Allah adalah Tritunggal. Sebab kata Allah adalah kasih. Itu baru menjadi real kalau Allah itu minimal terdiri dari 2 pribadi. Kasih adalah sesuatu yang satu pribadi miliki untuk pribadi yang lain. Kalau Allah adalah satu pribadi sendirian, maka sebelum dunia dijadikan, ia bukan kasih. Sebab bagaimana dia bisa kasih kalau tidak ada pribadi lain yang dapat diberikan kasih itu kepada dia? Kalau Allah hanya sendirian saja, maka Allah sangat bergantung kepada manusia untuk menyatakan kasihnya. Dan kalau Allah bergantung kepada sesuatu di luar dirinya sendiri, maka itu bukan Allah lagi. Jadi saudaraku, kalau kita berbicara mengenai Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, maka Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih itu tidak mungkin sendirian. Allah yang hidup dan penuh kasih mesti lebih dari satu pribadi. Dan Alkitab menyatakan ada 3 pribadi. Dan supaya pribadi-pribadi ini dapat menyatakan kasih satu dengan yang lain dan tidak bergantung kepada sesuatu di luar dirinya sendiri. Oleh sebab itu, hanya konsep Allah Tritunggal yang bisa menjelaskan mengenai Allah yang hidup, Allah yang mandiri, Allah yang penuh kasih. Kalau Allah tidak terdiri dari 3 pribadi, maka Allah yang seperti itu tidak berpribadi dan tidak hidup. Jadi saudara, konsep Tritunggal merupakan kekuatan dari iman Kristen. Sebab konsep Allah yang masuk akal adalah konsep Tritunggal dan bukan konsep Allah yang sendirian. Konsep Allah yang sendirian justru tidak masuk akal. Allah yang sendirian bergantung kepada sesuatu di luar dirinya sendiri untuk menyatakan kasih-Nya. Dan kalau sudah seperti itu, maka pribadi yang seperti itu bukan lagi Allah. Amin.